Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian, anak solih dan solihah? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat walafiat bersama keluarga masing-masing di rumah. Amin. Bagaimana puasa kalian? Semoga lancar ya, dan masih full. Dan yang paling utama, ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Sebelum lebih lanjut kita ke pelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi pembelajaran hari ini, silahkan disimak kira-kira isinya apa. Simak, diperhatikan, bisa disiapkan buku catatan, buku paketnya, pensil, dan pulpennya. Mungkin nanti untuk mencatat orang-orang tentunya. Oke, siap? Selamat menyimak. Sebelum menuju materi, Pak Guru review dulu tentang bagaimana cara menentukan panjang, lebar, dan tinggi pada balok. Silakan disimak. Gambar balok. Nah, posisi balok nanti bisa bermacam-macam ya. Bisa seperti pada gambar ini ya. Bisa miring ke kanan, memanjang ke kanan seperti ini. Tapi bisa saja gambar balok yang diketahui adalah tegak seperti ini. Nah, mungkin bisa saja posisi baloknya beda lagi, agak miring mungkin ya. Atau mungkin tampak depannya ya, mungkin seperti ini ya, tampak depan seperti ini, kemudian atau miring masih tampak depan seperti ini. Bagaimana cara menentukan panjang, lebar, dan tingginya? Ya, tidak perlu bingung ya. Nanti Pak Guru sampaikan bagaimana caranya. Kunci yang pertama adalah tentang melihat sisi alasnya ya. Cara menentukan panjang lebarnya yaitu melihat alasnya, bawahnya. Nah, maka sisi yang paling panjang di alas itu adalah panjangnya. Kemudian yang lebih pendek di bagian alas maka lebarnya. Sedangkan sisi tegaknya adalah tinggi. Ya. Kalau posisi yang lain bagaimana? Nah, sama. Tetap lihat sisi alasnya. Ya, misalnya balonnya seperti ini, berdiri tegak. Maka lihat sisi alasnya. Ya, sisi tegaknya yang berdiri berarti itu adalah tingginya. Ya, jangan terkecoh nggih. Nanti karena ini yang tinggi ini paling panjang, kalian nanti tulis panjang. Tidak, tetapi tetap tinggi. Yang berdiri meskipun itu paling panjang ukurannya, maka itu adalah tingginya. Kemudian yang sisi alas, menempati sisi alas adalah panjang dan lebarnya. Itu bisa dimengerti ya. Udah. Baik, kita ke materi inti untuk hari ini, yaitu tentang volume balok. Ya, untuk volume balok sendiri nanti akan Pak Guru sampaikan tentang bagaimana caranya menghitung volume sebuah balok. Nah, yang pertama kita menghitung volume balok dengan cara menghitung jumlah kubus satuannya. Nah, ini sebagai dasar kalian untuk memahami bagaimana mencari volume balok. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan memasukkan atau menghitung jumlah kubus-kubus satuan yang dimasukkan dalam balok transparan atau kubus transparan. Ini berlaku untuk bangun ruang balok ataupun kubus. Jadi bisa dibayangkan sebuah balok transparan, kemudian dimasukkan kubus-kubus transparan kecil-kecil ke dalam balok transparan tersebut, lalu kita hitung jumlah seluruhnya hingga balok tersebut penuh. Itu adalah volume dari
balok tersebut. Sebagai contoh adalah berikut ini. Dapat kalian lihat sebuah balok tersusun dari beberapa kubus satuan. Nah, ini seluruh kubus satuan yang menyusun balok. Pada gambar ini menunjukkan volume balok tersebut. Nah, kita dapat menghitungnya. Ya, dapat dikira-kira. Setelah kita hitung seluruhnya ternyata ada 30 kubus satuan setelah kita hitung semuanya ya. Nah, selain dengan menghitung secara manual keseluruhan jumlah kubus satuan, dapat kita cari dengan rumus. Ternyata bagaimana rumusnya? Ya, disimak untuk penjelasan berikutnya. Ternyata dapat kita hitung dengan cara mengalihkan panjang ya, kemudian lebarnya dan tingginya. Kita hitung panjang dari kubus kita hitung panjang dari balok tersebut ada berapa kubus satuan. Ternyata ada 5. Kemudian lebarnya ada 1, 2, 3, ada 3 kubus satuan. Kemudian untuk tingginya ternyata 2 kubus satuan. Nah, kemudian didapat volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, 5 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 30 kubus satuan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menghitung volume balok dengan cara mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk memudahkan kalian nanti mencari volume balok, kita gambar pada sebuah bidang segitiga. Ya, rumus balok ini Pak Guru sebut sebagai rumus magic triangle. Apa itu magic triangle? Ya, rumusnya kita tulis pada sebuah segitiga. Ya, seperti ini. Jadi volume di atas, kemudian per ini artinya bagi, kemudian volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa harus menggambar segitiga seperti ini? Tujuannya membuat seperti ini untuk apa sih? Ini digunakan ketika nanti misal soalnya diketahui panjang, lebar, kemudian volume balok. Yang ditanya adalah tingginya. Maka rumusnya bagaimana untuk mencari tinggi? Nah, nanti bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini jika yang diketahui adalah di soal misalnya diketahui volumenya, kemudian lebar dan tinggi, maka yang ditanyakan adalah panjangnya yang Pak Guru beri warna kuning ini. Maka rumusnya bagaimana untuk mencari panjang? Mudah sekali. Caranya adalah volume dibagi, ya ini tanda bagi, dibagi lebar kali tinggi. Ya, seperti ini. Panjang adalah volume balok per ini dari sini, garis ini per atau bagi lebar kali tinggi, lebar kali tinggi. Nah, kalau misalnya yang diketahui seperti ini,
diketahui misalnya volume balok, kemudian panjangnya, kemudian lebarnya di soal. Jadi ditanya tentu tingginya yang berwarna kuning ini. Maka rumusnya bagaimana? Mudah, sama seperti tadi. Maka untuk mencari tingginya bagaimana? Yaitu volume balok per dibagi panjang kali lebar, seperti ini nggih. Tingginya yaitu dengan cara volume dibagi panjang kali lebar, seperti itu. Ya. Jadi maksud membuat rumus dalam segitiga ini menggunakan rumus magic triangle, yaitu untuk tadi ketika misalnya di sebuah soal diketahui hanya ukuran panjang dan lebar saja dan volumenya, ditanyakan tingginya. Karena setiap soal itu beda-beda, tidak selalu diminta menghitung volume balok, ya. Demikian untuk penjelasan rumus. Untuk selanjutnya, Pak Guru sampaikan contoh yang pertama. Ya, jika terdapat sebuah bangun balok seperti ini dengan ukuran panjang 3 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 2 cm. Masih ingat penjelasan tentang bagaimana menentukan panjang dan lebar? Ya, lihat sisi alasnya. Panjang dan lebar terletak di sisi alas. Ukurannya lebih panjang maka disebut panjang, ukurannya lebih pendek maka disebut lebar. Betul sekali. Kemudian sisi tegaknya itu menunjukkan tinggi sebuah balok. Ketika soal seperti ini, pasti tentu yang ditanya adalah volume balok, karena panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, dan tingginya diketahui. Maka seperti biasa kita tulis diketahuinya, ya, panjang, lebar, tinggi. Yang ditanya adalah volumenya. Jawab. Ingat, ketika bagian menjawab, maka tuliskan rumus terlebih dahulu. Rumus mencari volume masih ingat tadi? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 2. 3 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 18. Ingat, satuannya cm kubik atau cm pangkat 3. Bacanya adalah cm kubik. Kemudian dituliskan kesimpulannya. Jadi volume balok tersebut adalah 18 cm kubik. Begitu. Bisa dimengerti? Semoga bisa dimengerti ya. Insya Allah mudah jika memperhatikan dengan seksama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui balok seperti ini ya. Kalau tadi baloknya memanjang ke kanan, ini memanjang ke depan, ya. Tidak perlu bingung ya. Ingat, untuk mencari panjang dan lebar, yaitu lihat sisi alasnya atau sisi bawahnya. Kita lihat sisi yang lebih panjang adalah 6, maka ini adalah panjangnya. Kemudian yang lebih pendek 4 cm, ini adalah lebarnya. Sedangkan yang sisi tegaknya adalah ini 4 cm, berarti tingginya. Kita tulis diketahui panjang, lebar, tinggi, ya. Kemudian ditanyanya berapa volume balok. Jawab. Ingat, tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan ukurannya 6 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 96 cm kubik. Dituliskan kesimpulannya. Jadi volume balok di atas adalah 96 cm kubik. Begitu untuk contoh yang kedua. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga berupa soal cerita. Sebuah bak mandi berbentuk balok, ya, dengan volume
1800 desimeter kubik. Nah, ini diketahui volume, berarti kemungkinan nanti diminta menghitung salah satu ukuran dari bak mandi tersebut. Kalimat berikutnya, apabila panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah panjang dan lebar, yaitu 15 desimeter dan 10 desimeter. Nah, ditanya berapa tinggi bak mandi tersebut? Ya, ditanyakan tingginya, bukan volumenya. Maka masih ingat tadi rumus magic triangle? Ya. Sebelumnya kita untuk memudahkan dapat dengan menggambar ilustrasi dulu. Jadi baloknya digambar dulu bisa. Tapi kalau sudah paham dengan maksud soalnya, bisa langsung mengerjakan. Bagian diketahui ditanya dan seterusnya gitu, ya. Kita mulai dengan ilustrasi baloknya seperti ini, ya. Diketahui panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm, tingginya belum diketahui. Ini yang ditanyakan. Ditulis diketahui panjang 15 desi, lebar 10 cm, volumenya diketahui yaitu 1800 desimeter kubik. Ditanya berapa tinggi balok atau bak mandi. Jawab, ya, kita ingat rumus magic triangle. Ya, seperti itu, nggih. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang ditanya adalah tingginya. Tingginya kita lingkari, termasuk kali di depannya kita hilangkan. Maka untuk mencari tingginya, caranya bagaimana? Berarti volume per bagi panjang kali tinggi. Rumusnya seperti itu, nggih. Oh, kita sudah dapat rumusnya, maka langsung kita masukkan. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Ya, volumenya adalah 1800 dibagi panjang kali lebar. 1800 bagi 15 kali 10, hasilnya 12 desimeter. Jadi tinggi bak mandi tersebut adalah 12 desimeter. Demikian untuk contoh yang ketiga, untuk soal menentukan ukuran tinggi balok menggunakan rumus magic triangle. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bisa dipahami. Silahkan direview, dipahami, diulang dengan cara mengerjakan soal-soal di buku paket kalian. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.